Desa Pesarean adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Adiwarna, Kabupaten Tegal, dengan luas wilayah mencapai 130 hektar dengan jumlah penduduk 12.850 jiwa. Merupakan salah satu desa pilot project desa inklusi yang dilaksanakan oleh Difabel Selain Mandiri Kabupaten Tegal sejak tahun 2019. Saat ini perkembangan desa inklusi di Desa Pesarean cukup responsif, terutama dari pemerintah desanya. Ya alhamdulillah di Desa Pesarean saya rasa terus berjalan ya, seiring berjalannya waktu ya, tentunya kami juga ingin supaya desa inklusi itu jangan sampai hanya kita kumpul saja. Alhamdulillah kita juga harus bekerja dan meyakinkan ya anak-anak kita atau siapa aja yang memang ada kekurangan dari fisik ya, kita mohon supaya dari masing-masing RT RW yang warganya ada difabel ya, tentunya kami juga mendorong untuk ikut serta dan ikut membesarkan anak-anak kita supaya jangan sampai di belakang saja. Kita juga ingin memperdayakan mereka ya, kan supaya apalagi dari DSM Slawi kita sudah untuk dimotivasi panjenengan. Alhamdulillah kami juga ingin berbuat. Nyatanya dari pengurusan semuanya kan kemarin di Dinsos juga saya kirim dalam desa juga. Mohon maaf ya, tadi sudah saya katakan saya nggak bisa hadir. Sebenarnya saya sering kepengennya hadir. Ya itu ada dan itu juga tidak mengurangi ya pengurus-pengurus kita, terus Pak Sari juga sana, kemudian dari kepengurusan yang lain juga termasuk dari PKK juga hadir ya. Itu juga menandakan bahwa Desa Pesarean itu setuju dan ingin selalu bergabung, apalagi di kecamatan Kabupaten Tegal itu ya, fokusnya kayaknya baru 2 desa ya, Pesarean sama Bugares Kidul. Nah, kami juga ya, ingin selalu, apalagi kita ditunjang oleh DSM yang tentunya untuk ke depan tahun-tahun yang akan datang terus kita maju ya. Kita juga kadang-kadang mikirkan kita diperhatikan DSM, kita belum melengkapi. Mudah-mudahan nanti kita juga cepat akan adaptasi atau melengkapi dengan kebutuhan yang dilakukan oleh anak kita yang difabel. Kita juga kadang-kadang yaitu kendala kita termasuk ke orang tuanya yang tadi saya katakan, kendala kita dari masing-masing orang tua. Tapi alhamdulillah kita juga sudah memberikan motivasi terhadap Pak RT, Pak RW-nya supaya pendekatan itu. Kemudian kalau yang tidak berhasil, saya langsung sendiri untuk melaksanakan pendekatan itu. Ya alhamdulillah responnya juga bagus, dan yang anaknya, yang keluarganya ada yang difabel juga menanyakan ke saya, Pak, apa sih manfaatnya? Alhamdulillah manfaatnya banyak. Nanti ada pelatihan-pelatihan, memang masing-masing kemampuan dari anak-anak kita itu. Ya mudah-mudahan dari masyarakat dan pemerintah desa itu bersatu untuk untuk motivasi warga kita yang termasuk yang kena difabel. Kita juga dari mulai tempat ya, kita tadi kayaknya ya mungkin masih terbatas kegiatan ya.
Kita mohon maaf, kita tempat juga belum dirubah. Ini ada yang untuk perjalanan masuk kepala desa masih ada kendala itu. Kemarin memang diusulkan mengenai hal kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh forum ya, termasuk kaitan dari alat-alat ya, kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh mereka kan satu sama lain kebutuhannya kan lain. Ya, kita juga ingin sekali ya, itu juga bagus dan itu juga membantu masyarakat kita, dan itu memang selalu tidak pernah kita abaikan. Kemarin waktu RKP berlangsung juga semuanya nengoknya ke desa inklusi. Kemudian nanti APBD juga nanti saya patenkan. Jadi kalau memang itu sudah masuk RKP ya nanti setidaknya itu harus berjalan gitu ya. Iya, gitu supaya ya semoga ya anak-anak kita atau orang-orang yang kekurangan fisik nanti bisa terbantu oleh desa inklusi, itu aja. Saya sih kemarin memang menyampaikan ke Pak Carik ya, perihal itu tadi yang kita itu aja dulu lah, kita diawali dengan kemiringan itu ya nanti ya, standar iya betul ya, nanti itu aja dulu ya, kita menunggu ya COVID-nya lari ya, kita juga masih fisik belum ada, belum boleh, ini belum boleh. Alhamdulillah kita akan menambahkan termasuk balai desa yang ke depan. Jadi untuk kita perluas lah, kita joglan nanti dibuang, kemudian tidak lepas dari untuk perjalanannya anak-anak kita atau orang yang akses difabel itu. Kemudian kemarin juga saya ngomong, sudahlah ini aja dulu, yang penting kita kan sekarang lagi jadi bahan percontohan ya untuk difabel. Kita kalau aksesnya belum digarap ya itu juga masih punya kendala ya, mudah-mudahan doa dari panjenengan, doa dari masyarakat yang lain, mudah-mudahan ini cepat dilaksanakan. Ini mudah-mudahan dalam waktu dekat akan dilaksanakan itu. Kemudian dari respon masyarakat, alhamdulillah kita juga membaca dari masing-masing Pak RT-nya atau langsung dari masyarakatnya, alhamdulillah mendukung hal tersebut. Apalagi yang RT-nya itu masyarakat ada yang difabelnya, itu juga merasa terbantu, merasa bertanggung jawab, itu ya merasa desa bertanggung jawab masalah itu. Itu juga berkat ada kita kegiatan itu dilakukan oleh DSM Slawi gitu ya. Kalau kita berjalan sendiri kayaknya nggak mungkin, kerjanya banyak sekali ya, waktu banyak sekali. Alhamdulillah kita juga setia pada ya kepinginnya datang saya. Karena apa? Itu untuk memotivasi ya masyarakat kita. Pak Kadesnya saja berangkat, masa saya yang ada difabelnya sendiri tidak mau berangkat. Itu memang saya disayangkan. Mudah-mudahan orang-orang yang seperti sedikit, jangan sampai menjalar kemana-mana. Alhamdulillah masalah dari masyarakat itu responnya baik ya, untuk kegiatan difabel. Ya kita kalau komitmennya enggak setengah-setengah ya, mungkin kemarin saja yang berangkat sedikit ya. Kita juga pengen tahu, alhamdulillah di teman-teman kita dari termasuk Pak RT-nya, Pak RW-nya yang diundang, kita pilih memang dari mereka alhamdulillah itu antusias untuk berangkat ke sana. Nah, itu nanti kan disampaikan ke warga kita yang memang ada kekurangannya itu ya. Kemudian pemerintah desa memang semenjak saya masuk juga belum pernah, waktu itu di rumahnya Pak RW 3 kalau nggak salah, saya pertama masuk di sana. Dalam jebule kegiatan adanya seperti ini ya.
Dan saya tahu di situ ada warga di RT 23 yang kena kusta, itu tidak mau berangkat, yang berangkat istrinya. Akhirnya saya dorong gini, kalau memang yang dibutuhkan oleh yang sakit, ya kita berangkat ke sana. Jangan sampai nanti yang berangkat yang waras-waras istrinya ya. Bisa kalau dianya berangkat kan tentunya nanti bisa ada jalan keluar seperti apa, kok seperti ini gitu ya. Dan nanti cara pengobatannya gimana kan nanti dari forum kan tahu ya. Kalau yang berangkat hanya yang orang wakilnya, mana tahu perkembangan dari penyakit kusta itu. Ya alhamdulillah sekarang juga tinggal berapa, 3 kalau nggak salah, 1, 2. Terus kayak Pak Sugeng itu memang kayaknya sudah kembali semula. Kemarin Pak Sugeng, Pak Kasturi, dan anak yang kecil namanya Pak Lepi, kebetulan ponakan saya. Nah, terus Pak Sugeng sekarang jadi RT. Alhamdulillah niku yang Pak Sugeng yang kena kusta, cuman sekarang dia sudah sudah baik, sudah sehat kembali, sudah sembuh, sudah. Ya mudah-mudahan tidak berlanjut di penyakit itu, mudah-mudahan penyakit itu hilang semua. Tapi memang yang ada hanya 1 orang di RT 23 itu yang namanya Kasturi. Mungkin Pak Tasripin ada lagi yang kusta yang lain, Mas di mana? Kayaknya nggak ada, hanya itu aja ya di 23 ya kayaknya. Ya mudah-mudahan tahun-tahun depan itu mereka sembuh semua itu ya. Saya yang khawatirkan itu yang kecil, anak masih berarti SMP kelas 2. Anaknya memang pendiam, tapi sering saya ngomong cobalah nanti kalau ada kegiatan. Kebetulan di Pesarian kan yang ngurusi masalah kusta bidannya di Pesarian, Mbak Amal kebetulan itu. Jadi kita juga konsultasinya ke Penak. Kita juga sering ngobrol ya itu. Jadi memang dari masyarakat antusias atau dari pemerintah memang kegiatan itu alhamdulillah rasanya luar biasa. Kita juga ingin cepat-cepat nanti membangun ya fasilitas yang dibutuhkan, yang tadi bukan yang difabel, dari lansia, orang yang hamil, ya tentunya juga. Kalau saran seperti itu kan masih ada kendala kesusahan untuk naik ke atas, apalagi kayaknya di desa kan redan tinggi, jadi ya kita juga perlu antisipasi itu. Ya ada, saya tidak pernah itu digoreng, saya tidak mau. Kalau memang untuk kebutuhan itu, kalau sudah itu jangan diutik-utik. Itu ya, yang lain banyak yang diutik, termasuk kayak ada Bumdes juga kemarin mau inklusi, mau saya nggak boleh, jangan inklusi, yang lain saja masih banyak gitu. Jadi kita juga bukan berarti egois harus begini, enggak. Jadi semua kalau ada kegiatan apalagi ini mengenai hal APBD tahun yang akan datang atau yang kemarin, ya semuanya kita selalu bermusyawarah dan selalu kita duduk. Jadi enak, jadi bukan berarti ini Pak Kadesnya harus begini, enggak. Dan semuanya kita juga ada kita penyaringan lah, ini seperti apa ini. Alhamdulillah di inklusi tidak pernah diutik-utik. Mudah-mudahan nanti yang 2021 mungkin ada peningkatan itu. Kita disiapkan tadinya berapa, nanti ada peningkatan. Soalnya kebutuhannya juga selalu meningkat ya, masa ya dikurangi kan, saya tidak mau kalau seperti itu. Berarti itu kalau mengurangi berarti ya peningkatan tidak ada. Kita konsekuensinya kurang itu ya. Dari awal kita ada konsekuensi yang jelas ya, kita harus ada ditunjang oleh dana yang jelas gitu aja. Ya kita juga masih belajar Mas ya di desa Kabupaten Tegal yang 2 desa Pesarian dan Bogares Kidul ya, itu juga masih konsekuensi berjalan, yang mudah-mudahan diikuti oleh desa-desa yang lain. Kemudian nggak mungkin desa-desa yang lain tidak ada difabel, yang tidak ada itu, tapi ya
mari kita sama-sama, mari kita rawat bersama anak-anak kita di desa yang lain supaya mengikuti jejak desa Pesarian dan desa Bugaris Kidul untuk ya peduli dengan anak-anak kita yang difabel. Untuk itu kami berpesan desa-desa yang ada di Kabupaten Tegal yang notabene jumlahnya 280 lebih, mudah-mudahan ikut ikut desa inklusi yang dimotori oleh DSM, itu aja.